Halo semuanya, perkenalkan nama saya Debu Rangelin. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Kristen Krida Wacana dan saya juga merupakan bagian dari himpunan mahasiswa akuntansi di UKRIDA. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai ayat jurnal penyesuaian dan tentu saja materi ini juga tidak asing bagi teman-teman sekalian. Uh, jadi jurnal penyesuaian uh, adalah jurnal yang disusun untuk mencatat perubahan saldo pada akun tertentu yang ada di neraca saldo dan nantinya akan memperlihatkan jumlah saldo yang sebenarnya di akhir periode, tidak hanya untuk akun nominal saja, melainkan jurnal penyesuaian ini juga terjadi pada akun-akun real. Walaupun jarang sekali kas perusahaan terlibat dalam transaksi penyesuaian, namun tidak menutup kemungkinan untuk kas terlibat dalam hal ini. Lalu selanjutnya itu ada fungsi dari ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama itu menyesuaikan nominal barang dagangan yang tercatat dengan yang sebenarnya. Yang kedua, menetapkan saldo catatan pada setiap akun buku besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Yang ketiga itu ada agar akun-akun nominal, yakni akun pendapatan dan beban, bisa diakui pada suatu periode serta menunjukkan situasi yang sebenarnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas contoh dari soal jurnal penyesuaian yang sering sekali saya temui. Soal pertama itu ada mengenai penyusutan pada aktiva tetap. Tapi sebelum masuk ke soal, aku mau kasih tahu teman-teman kalau di di aset tetap itu tuh ada beberapa metode penyusutan. Yang pertama itu ada metode garis lurus atau straight line method. Uh, itu adalah metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva per tahunnya sama hingga umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Yang kedua, ada metode saldo menurun atau double declining method. Adalah metode penyusutan aktiva tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Lalu selanjutnya ada metode jumlah angka tahun. Disebut juga dengan sum of the year digit method. Berdasarkan metode jumlah angka tahun, besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahunnya jumlahnya semakin menurun. Lalu yang terakhir itu ada metode satuan jam kerja atau disebut juga service hour method. Dengan metode ini, beban penyusutan aktiva tetap ditetapkan berdasarkan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Lalu selanjutnya aku bakalan masuk ke soal. Yang pertama itu ada soal penyusutan gedung. Soalnya pada tanggal 1 Juni 2020, PTA membeli sebuah mesin dengan biaya perolehan 60 juta dengan nilai sisa 3 juta dan umur ekonomisnya 5 tahun. Soalnya, buatlah jurnal penyusutan dengan metode garis lurus untuk tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama-tama itu karena di transaksi ini kita menggunakan metode garis lurus, maka rumusnya itu harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan umur ekonomisnya. Karena di sini disebut kalau harga perolehannya itu 60 juta dikurangin nilai sisanya 3 juta dibagi dengan umur ekonomisnya yang 5 tahun, penyusutan per tahunnya menjadi 11.400.000 per tahun. Namun, jika diperhatikan lebih lagi, jurnal yang akan kita buat bukanlah untuk nominal 1 tahun, melainkan hanya 7 bulan. Karena kita membeli barang tersebut pada tanggal 1 Juni 2020, di mana dari 1 Juni ke 31 Desember itu merupakan 7 bulan. Maka
Penyusutan untuk penyusutan yang untuk bulan Desember itu tuh dari bulan Juni sampai Desember itu tuh menjadi 11.400.000 dikali 7/12. Jadi hasilnya 6.650. Maka jurnal yang akan kita buat yaitu beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 6.650.000. Lalu yang kedua, ada beban dibayar di muka. Perusahaan A membayar asuransi prabayar sebesar 12 juta pada 1 Februari 2020 untuk 1 tahun sampai tanggal 31 Januari 2021. Soalnya itu, buatlah jurnal penyusutan untuk tanggal 31 April. Nah, pada transaksi ini, hal yang kita lakukan pertama adalah menghitung jumlah bulan yang sudah seharusnya menjadi beban perusahaan. Dikarenakan uh, bulan awal yaitu bulan Februari dan jurnal yang akan dibuat yaitu bulan April, maka uh, bulannya itu yang sudah maka uh, nominal yang sudah menjadi beban oleh perusahaan itu 3 bulan. Dari perhitungan yang akan dilakukan itu 12 juta dikali 3/12 karena itu untuk 1 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi jurnal yang akan kita buat yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 3 juta. Lalu selanjutnya ada perlengkapan yang tersisa atau pemakaian perlengkapan. Pada bulan Agustus 2020, akun perlengkapan memiliki saldo sebesar 3.500.000 pada neraca saldo. Namun, di akhir periode, perhitungan fisik perlengkapan yang ada di gudang sebesar 2.850.000. Jadi, jurnal yang akan kita buat pada akhir bulan Agustus ini adalah uh, pada soal ini kan disebutkan jika akun perlengkapan memiliki saldo sebesar 3.500.000. Namun, pada perhitungan fisiknya itu di akhir periode terjadi perbedaan terhadap nominal perlengkapan. Hal ini menandakan bahwa terdapat perlengkapan yang terpakai oleh perusahaan, namun belum dicatat oleh perusahaan. Maka dari itu, kita harus melakukan pengurangan dari 3.500.000 dikurang 2.850.000 yaitu sebesar 650.000 dan nominal ini dianggap sebagai beban perlengkapan, maka jurnal yang kita buat itu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 650.000. Lalu selanjutnya itu ada piutang pendapatan. Suatu perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan pada bulan Maret 2020 senilai 800. Namun jumlah ini belumlah masuk pada neraca saldo senilai 15.400 yang merupakan piutang pendapatan perusahaan tersebut. Apabila dicatat pada jurnal penyesuaian, maka pendapatan jasa akan bertambah menjadi 16.200. Buatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Maret 2020. Di soal ini dikatakan nih bahwa perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan senilai 800.000 dan juga tertulis bahwa bahwa jumlah tersebut belum masuk pada nominal neraca saldo. Jadi, dikarenakan nominal ini masih merupakan piutang dan bukan transaksi penerimaan kas, maka jurnalnya itu adalah piutang pendapatan pada pendapatan jasa sebesar 800.000, sebesar nominal yang uh, diselesaikan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu sebenarnya ada materi tentang kerugian piutang. Tapi dalam kasus ini aku juga mau ngejelasin dulu nih kalau pencatatan penghapusan piutang itu tuh ada metodenya.
Yang pertama itu ada metode cadangan atau allowance method. Metode ini menggunakan estimasi atau perkiraan piutang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau dari total piutang usaha yang beredar. Dalam metode cadangan, perusahaan perlu melakukan penaksiran terhadap piutang tak tertagih pada tiap akhir periode pembukuan. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki skala besar yang terbiasa mencatat perkiraan atau estimasi piutang yang tak dapat ditagih. Oh iya, untuk jurnal pencatatan penghapusan piutang dengan metode cadangan itu tuh jurnalnya beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar nominal. Selanjutnya tuh ada soalnya nih. 31 September 2020 saldo piutang perusahaan 5.500.000 diperkirakan piutang yang tak dapat tertagih sebesar 10%. Dan kita akan coba membuat jurnal tersebut dengan metode cadangan. Di contoh soal kali ini, untuk penyelesaiannya, saya akan memberikan contoh dengan menggunakan metode cadangan. Tetapi dalam kasus ini tidak ada penyelesaian khusus karena di soal sudah disebutkan persentase yang akan digunakan untuk menghitung nominal piutang yang tidak dapat tertagih yaitu 10%. Maka dari persentase tersebut hanya cukup mengalihkan persentase tersebut dengan saldo piutang yaitu 5.500.000 dan menghasilkan 550.000. Jadi jurnal yang akan kita buat pada tanggal 31 September 2020 yaitu beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 550.000. Nah, selanjutnya itu ada metode langsung. Cara ini dilakukan dengan menghapus piutang pada pembukuan perusahaan secara langsung ketika perusahaan menetapkan piutang tersebut tidak dapat lagi ditagih oleh mereka. Singkatnya, perusahaan akan mencatat jumlah piutang yang tidak dapat diselesaikan hanya jika piutang sudah benar-benar tidak dapat ditagih dan jurnal yang dilakukan pun berbeda dengan metode cadangan. Jurnal yang akan dilakukan yaitu kerugian piutang pada piutang sebesar nominal yang akan dicatat. Lalu selanjutnya itu ada contoh soal. Pada tanggal 31 September, manajemen PT Mitra Karya memutuskan bahwa piutang sebesar 475.000 akan dihapuskan. Berbeda dengan jurnal yang dibuat dengan metode cadangan, jurnal yang digunakan pada metode penghapusan langsung itu tuh kerugian piutang pada piutang sebesar 475.000. Lalu selanjutnya itu ada utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Pada tanggal 29 Desember 2020, perusahaan Andi memiliki tagihan rekening listrik dan air sebesar 2.150.000. Buatlah jurnal penyesuaian untuk kasus di atas. Penyelesaiannya itu tuh dikarenakan pada tanggal 29 melebihi tanggal 10, maka dengan nominal tersebut harus dilakukan penyesuaian sampai periode akhir berjalan. Sehingga tagihan pada bulan Januari merupakan tagihan yang sudah dilakukan penyesuaian pada periode sebelumnya. Jadi jurnal yang akan dilakukan itu pada tanggal 29 Desember 2020 yaitu beban listrik dan air pada utang listrik dan air sebesar 2.150.000. Namun
Jika kita ingin membuat jurnal untuk transaksi di bulan selanjutnya, maka kita akan mengurangi utang yang ada dan membayarnya dengan kas. Maka jurnal yang akan kita buat nanti yaitu utang listrik dan air pada kas sebesar 2.150.000. Sekian presentasi dari saya. Kiranya ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih.